Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita Selamat semua. pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, saya lihat ini ada Pak Kadarmanto, Direktur Tanam Pangan. Yang saya hormati Pak Riwanto sebagai Kabid Statistik Produksi, dan serta rekan-rekan para kasih atau peserta Zoom kita di pagi hari ini. Izinkan saya mengajak teman-teman semua dan selalu mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan ridhonya kita di pagi hari ini bisa berkarya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun tadi ada informasi bahwa saudara Karyanto dari Sigi ada kurang sehat, mari kita doakan yang kurang sehat supaya disembuhkan, supaya kita sama-sama berkarya untuk nusa dan bangsa kita ini. Kemudian yang kedua, saya juga merasa bahwa di saat kita mengalami atau menjalani pandemi COVID-19 ini, yang dimana kita diminta untuk turut berdamai dengan COVID-nya melalui era new normal. Namun di sana pun kita dituntut harus bisa kedisiplinan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan kedisiplinan supaya kita bisa mengimunkan diri dari virus-virus atau wabah penyakit tersebut. Bagaimana caranya? Ya, pertama kita harus disiplin untuk menggunakan masker katanya, kemudian disiplin untuk mencuci tangan atau hand sanitizer, kemudian disiplin juga untuk minimal kita untuk tidak bertatap muka atau bersalaman atau menjaga jarak dengan sesama kita supaya virus itu tidak merebak kemana-mana. Lalu dari sisi imunitas, kita minta supaya semua menjaga kondisi tubuhnya melalui olahraga yang teratur, istirahat yang teratur, dan diasup dengan konsumsi yang mumpuni atau yang sehat gitu. Itu yang kita awali dulu supaya kita sehat di dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Lalu yang ketiga, saya juga merasa bersyukur di saat kita COVID-19 ini muncul berbagai aplikasi yang bisa kita manfaatkan dalam menularkan apa yang kita peroleh, baik itu dari internasional, nasional, maupun dari teman-teman internal kita. Nah, salah satu aplikasi yang digunakan ini ada dengan menggunakan Zoom Meeting, ada yang menggunakan Meetup sekarang, atau ada yang menggunakan YouTube dan macam-macam. Nah, IT yang seperti ini sangat mendukung kita di saat-saat ini bisa menyampaikan berbagai informasi-informasi yang harus kita segera laksanakan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, adapun kegiatan yang dibuat oleh bidang statistik produksi kali ini, yaitu dengan tentang pelaksanaan atau sosialisasi sitasi. Ya, seperti kita ketahui kalau kita berbicara dengan sitasi, atau sebenarnya ini kalau saya lihat ini sitasi ini katakanlah ini merupakan prokerja Pak Kadarmanto, tetapi ini merupakan singkatan dari survei pertanian terintegrasi. Nah, berarti kita berbicara tentang pertanian di sini. Bagaimana supaya lebih memudahkan survei pertanian secara menyeluruh dan secara berkesinambungan untuk kali-kali yang akan datang. Memang kalau kita sudah berbicara dengan pertanian, banyak hal yang mungkin bisa kita tingkatkan di sana, karena salah satu atau ada beberapa memang dari tujuan SDGs, ya, ada beberapa tujuan SDGs yang boleh berkaitan dengan pertanian ini. Salah satu diantaranya seperti di goals nomor 2 itu diminta kita supaya mengakhiri kelaparan. Artinya kecukupan untuk pangan akan menjadi indikator untuk mengakhiri kelaparan. Kemudian ada juga di goals yang kelima, yaitu tentang kesetaraan gender. Itu juga kalau kita lihat petani kita, bagaimana dukungan dari gender ke sana, pria dan wanita. Lalu sebenarnya di goals yang lain juga ada, seperti misalnya katakanlah kita di goals nomor 1 itu menghapus kemiskinan.
Kalau sudah tercukupi, karena kalau kita lihat kemiskinan kita umumnya itu di daerah pedesaan dan petani juga umumnya di daerah pedesaan. Kalau kita sudah meningkatkan pertanian kita, diharapkan kemiskinan di pedesaan itu akan mulai terkikis dan terhapus dan bisa kehidupannya di atas garis kemiskinan. Dengan kata lain juga boleh kita lihat di goals nomor yaitu nomor pertumbuhan ekonomi, ya. Itu juga akan bisa kita lihat bahwa dengan di sektor pertanian di goals nomor 8 ya, tentang pertumbuhan ekonomi. Kalau kita semakin meningkatkan produksi kita maupun produktivitas kita di sektor pertanian, otomatis sektor pertanian itu akan menjadi leading sektor dan akan memberikan pertumbuhan ekonomi secara umum nantinya. Nah, untuk itu memang ini tentang stasi ini sangat-sangat penting sekali, perlu kita pahami, khususnya di daerah kita Sulteng, termasuk karena kita masih boleh dikatakan untuk potensi pertanian kita masih cukup bagus, dan harapan saya supaya nanti materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman dari produksi dipahami dan didiskusikan dan menjadi monitor pembangunan kita di sektor pertanian di hari-hari yang akan datang. Satu yang mungkin saya sampaikan lagi adalah perlu saya sampaikan di sini bahwa dengan berubahnya atau dengan masa pembangunan jangka menengah Indonesia yang mulai tahun 2020 nanti sampai 2024, karena 2014 sampai 2019 sudah kita tinggalkan, maka salah satu visi daripada BPS, di mana kalau visi kita di tahun 2014 sampai 2019 itu menjadi pelopor statistik terpercaya untuk semua. Kalau visi untuk 2020 sampai 2024 nanti, visi kita sekarang sudah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Jadi ini penting saya ingatkan, karena kalau di awal atau di pembangunan jangka menengah sebelumnya kita sebagai pelopor, sekarang sudah harus penyedia data statistik berkualitas. Berbicara dengan penyedia data statistik berkualitas, dan ini sangat-sangat penting sekali karena kita harus mengikuti dimensi kualitas statistik yang sudah diarahkan kepada kita, yang sudah merupakan tanggung jawab kita. Jadi harapan saya semua dalam pelaksanaan kegiatan perstatistikan di Indonesia ini tetap harus kita jaga kualitasnya dan tetap harus kita jaga ketersediaannya, sehingga visi kita itu bisa tercapai untuk periode tahun 2020 sampai 2024 ini. Saudara sekalian, penting saya ingatkan juga, walaupun ini merupakan kegiatan stasi dari seksi statistik pertanian, barangkali karena peserta di kabupaten kota itu merupakan seksi statistik produksi, saya juga mengingatkan kegiatan-kegiatan kita di seksi yang lain seperti seksi PEK, agar tetap menyelesaikan pendataan, pengolahan, updating directory untuk konstruksi, kemudian pendataan survei konstruksi perorangan yang sudah dimulai pada periode Juni-Juli ini. Demikian juga untuk seksi stasi industri, di mana di sana kita melakukan kegiatan industri bulanan, kemudian industri tahunan, lalu ada industri menengah kecil atau mikro kecil, ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang mungkin boleh kita lakukan mengikuti protokol kesehatan yang dimaksud tanpa bertatap muka, yaitu melalui by phone atau by media yang lain, dan diharapkan datanya itu bisa terpercaya. Jadi harapan saya koordinasi dengan para sumber data tetap dijaga supaya bisa kita tanpa mengunjungi mereka, data kita bisa kita peroleh. Namun di sisi lain, kalaupun kita harus bertatap muka, karena memang ada berbagai survei kita yang harus tetap mewawancarai, tetap saya minta dijaga protokol kesehatannya, pergunakan tadi yang saya sampaikan, masker, kemudian jaga jaraknya, dan kemudian kalau pada saat ada kerumunan,
agak dijauhkan gitu, sehingga kita tetap menjaga protokol kesehatan itu dan wabah penyakit ini tidak menggerogoti kita masing-masing. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Satu yang tetap saya minta untuk tetap kita lakukan adalah memohon kepada Yang Kuasa supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan bisa terkabul dan kita pun bisa dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakannya. Sekian dan terima kasih dan selamat mengikuti acara stasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Irwanto. Baik, terima kasih kepada Bapak Dumangar yang sudah memberikan arahan dan semangat untuk kita semua di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan rutin kita ataupun di dalam mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Dumangar. Teman-teman semuanya, bahagia sekali pada saat ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita Direktur STPHP Bapak Kadarmanto. Namun demikian, Bapak Ibu, untuk keceriaan kita atau memberikan semangat kepada kita sebelum Pak Kadarmanto memberikan semangatnya atau arahnya pada kita akan berikan semangat pula dalam bentuk yel-yel BPS di Sulawesi Tengah. Bapak Ibu coba dibuka dulu mood-nya, unmute. Ya, kita persiapan untuk yel-yel agar semuanya tetap semangat. Silakan teman-teman. Hitungan sampai 23, 1, 2, 3 nanti dibuka semua agar kita terdengar suara semangat kita semuanya. Kita mulai. BPS profesional. BPS integritas. BPS amanah. Data berkualitas. Yes. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Suaranya mohon di unmute kembali. Ya, Bapak dan Ibu, sudah kita bersemangat untuk memberikan semangat lagi kepada kita semua. Kami mohon kesediaan kepada Direktur STPHP Bapak Kadarmanto untuk memberikan wejangan untuk kita semua terkait dengan sitasi ini atau agris yang tentunya kita sambut dengan semangat. Ini adalah di awal kita sosialisasi, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya di tahun depan 2021 akan lancar dan sukses. Untuk Pak Irwanto, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Irwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dumangar Hutauruk. Yang saya hormati pula Pak Irwanto, Kabid Sasik Produksi BPS Provinsi Sulteng, dan seluruh teman-teman kasih produksi dan yang mewakili pada pertemuan acara ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga Pak Irwanto terima kasih atas undangannya untuk saya. Jadi terima kasih juga Pak Dumangar sudah memberikan arahan yang begitu mencerahkan kepada teman-teman, memberikan semangat kepada teman-teman, tidak hanya untuk pertanian, tetapi juga untuk industri dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah menyampaikan pula visi BPS terbaru, bahwa sekarang ini visinya yang dikaitkan dengan visi-visi presiden, yaitu terkait Indonesia Maju. Jadi seperti arahan Pak Presiden, tidak ada visi-visi menteri, adanya visi menteri presiden. Nah, ini salah satu bentuk BPS bahwa visi kita tidak bertabrakan terhadap visi presiden. Jadi demikian pula bahwa acara kegiatan ini nanti akan saya sampaikan sedikit, nanti Pak Irwanto yang akan menyampaikan. Jadi mungkin teman-teman ketahui bersama bahwa sebetulnya kita tahu dan kita sadar sebetulnya bahwa bagaimanapun sektor pertanian itu sangat krusial di dalam negara ini yang dikatakan sebagai negara agraris, ya. Mungkin sudah
teman-teman ketahui juga dan hasil karya teman-teman semua berdasarkan SUTAS 2018 kemarin itu rumah tangga tani kita sekitar 27,68 juta ya. Dan secara keseluruhan juga ini juga menyumbang dari sisi tenaga kerja juga luar biasa, pertanian ini juga paling banyak juga. Dan namun sayangnya bahwa penduduk miskin tadi sampaikan Pak Kepala BPS Provinsi Sulteng juga hampir 62% itu tinggal di wilayah pedesaan yang mayoritas atau ditinggali oleh tempat tinggal para petani-petani kita ya. Jadi sehingga kunci pembangunan itu ada di wilayah pedesaan yang berfokus pada sektor penguatan pangan. Nah, untuk hal ini maka diperlukan evaluasi dan monitoring progres pembangunan sektor pertanian yang lengkap akurat. Dan mungkin teman-teman sadari saat ini bahwa selama ini kedebutan stasiun produksi hanya selalu bertumbuh pada produksi yang secara absolut ya, yang itu memang sangat mendukung sekali ya, seperti kemarin KSA itu adalah mendukung RPJMN ya, dan sudah dimasukkan di dalam RPJMN menjadi targetnya Kementerian Pertanian yang tahun 2024 targetnya produksi padi itu sudah menggunakan angka KSA sekitar 55 juta ton beras. Ya mudah-mudahan kita lihati meskipun kecenderungannya tahun 2020 ini produksinya semakin menurun. Ya mungkin ada beberapa faktor ya. Nah, ada satu yang kita sadari bahwa ternyata sektor pertanian tidak melulu hanya butuh data produksi yang notabene untuk memonitor program-program kebijakan. Ternyata seperti teman-teman ketahui juga bahwa program kebijakan pertanian ini tidak hanya terkait jangan supaya impor. Kalau impor itu adalah kaitannya memang terkait penyediaan ketersediaan data produksi yang sudah berhasil dengan manis sekali diselesaikan oleh KSA. Ya. Dan itu sudah diakui oleh Presiden dan juga semuanya, dan juga terima kasih pula dukungan teman-teman sehingga radar padi yang dulu itu menjadi top 99 berkat dukungan semua pihak ya. Nah, ada satu hal lagi bahwa sebetulnya di RPJMN itu sudah memuat ya, dari 2020 itu memuat juga SDGs yang menjadi agenda global sampai dengan 2030 ya. Dan di dalam RPJMN juga sudah memuat SDGs. Sayangnya ya, RPJMN yang SDGs yang dimuat di RPJMN itu semua mayoritas selain goal 2 sampaikan Pak Kepala BPS tadi, Kepala BPS Provinsi Sulteng tadi. Karena memang dia bersumber dari rata-rata Susnas dan yang lainnya, ya. Sementara pelaku-pelaku petani ini yang juga merupakan bahwa program Kementerian Pertanian ada KUR, ada dan sebagainya, penarikan petani milenial itu tidak bisa termonitor dengan baik, yang terutama SDGs Goal 2 itu sangat di dashboard SDG, nanti teman-teman bisa lihat di SDGs Bappenas dashboard BPS Bappenas Go ID, nanti di situ Goal 2 tidak hanya kecuali hanya food insecurity experience skill. Jadi itu memang hasil dari Susenas dan juga population undernourished POU ya, undernourishment, jadi artinya kekurangan gizi dan sebagainya, itu juga dari Susenas. Hanya itu saja yang disupport oleh BPS. Dan memang tidak ada SDGs pertanian yang utamanya menjadi tanggung jawab di bawah FAO, itu indikator utamanya yaitu tentang 231 ya, indikator 231 agriculture labor productivity, yang kemudian yang paling penting sekali dan menjadi paling tujuan utama dan sudah setuju sama Bappenas juga, ini menghitung untuk mengetahui transformasi pertanian Indonesia, yaitu diukur dengan nanti indikator SDGs 241. Artinya bahwa under sustainable agriculture sustainability. Jadi pertanian berkelanjutan. Dari kata memang singkat, tetapi khusus indikator 241 ini indikator yang simpel tetapi sebetulnya rumit, sangat rumit sekali. Karena di 241 ada 11 sub indikator. Nah, ini
tidak ada data Indonesia pun yang bisa mensuplai ini, termasuk Susenas, ya. Karena Susenas cakupan dan ini diminta untuk ini adalah bisa diwakilkan atau Indonesia sebagai negara agraris utama itu sudah menjadi catatan FAO harus bisa dihasilkan ini, ya. Kemudian yang lain tadi sampaikan Pak Kepala BPS ada tentang gender equality. Jadi kalau kesetaraan gender yang 5 memang bukan secara umum tidak menampilkan untuk pertanian ya, tetapi di situ kesetaraan gender di bidang kepemilikan lahan pertanian yang memang kita nggak bisa supply sama sekali. Yang kemarin dihasilkan Sutas itu ternyata belum apa yang diminta sama FAO. Jadi sekarang indikator 231, 23241, 51, 51 itu sudah nanti yang dapat kita hasilkan semaksimal mungkin dari sitasi atau agris ini. Jadi itu sudah berstandar indikator global, tidak proxy lagi. Sementara saat ini Indonesia menggunakan proxy saja. Labor agriculture produksi diganti dengan nilai tambah sektor pertanian, yang itu hanya proxy untuk kebutuhan kita saja. Nah, sehingga kesimpulan bahwa memang ada kesenjangan antara data yang ada di Indonesia, tidak hanya di BPS, jadi sebetulnya SDGs itu tidak mutlak disediakan oleh BPS, tetapi di kementerian lain pun juga tidak ada data untuk ini, karena memang dia tidak sanggup untuk mengumpulkan ini karena harus berbasis hasil survei. Nah, survei yang ada adalah berbasis, ini semua adalah farm-based SDGs indicator. Jadi bukan rumah tangga, tetapi memang harus menyasar kepada petani yang bisa didisaggregate menurut jenis kelamin atau gender. Ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, sebetulnya kalau data yang tadi saya sampaikan memang tidak ada juga, sehingga ketika kita hadir di perwakilan FAO selalu diminta Indonesia ada nggak? Ya jawab tidak ada, dan tidak ada data yang ada, dan juga focal point pun jadi bingung menentukan siapa, karena tidak ada satu kementerian pun yang memiliki data ini, gitu ya. Ini berdasarkan dari Chief Statistician dari FAO Roma, ya. Nah sehingga di sini dari kesenjangan yang ada untuk SDGs sampai dengan agenda global 2030 yang kemarin juga tanggal 24 kemarin ada webinar SDGs pencapaian pertanian dalam RPJMN 2020-2024 dan pencapaian Goal 2 SDGs. Dan memang ya bicaranya tidak bisa maksimal data yang ada, sehingga kemarin Deputi Bappenas Pak Arifin Rudianto menyatakan ada harapan baru untuk mencapai Goal 2 ini dengan adanya sitasi ini, agris ini. Sehingga dengan adanya agris kita berharap akan tersedia data pertanian di Indonesia yang cepat dan akurat serta dapat mengukur semua indikator SDGs pertanian berbasis petani dan gender yang di bawah perwalian FAO. Nah, yang merupakan SDGs sekali lagi program dunia agenda global di mana sekarang anggota perwakilan SDP bisa kita hasilkan. Nah, kemudian manfaat dari agris ini nanti harapannya kita akan bisa menghasilkan indikator SDGs untuk memenuhi kepentingan nasional dan internasional global, ya. Karena ini sudah berstandar global, indikator global, jadi bukan proxy lagi, dan juga bisa mampu menyediakan dashboard SDGs pertanian, terutama di dashboard tujuan 2 tadi. Nah, manfaat internal bagi kita, BPS, ini akhirnya kita bisa mampu menyediakan permintaan data dari FAO yang tidak hanya melulu produksi. Jadi yang sekarang ini baru bisa diberikan ke FAO adalah produksi ternyata permintaannya banyak sekali, penggunaan pupuk, pestisida, yang organik, berapa penggunaan petani yang menggunakan pupuk organik, dan sebagainya. Yang sampai saat ini belum bisa terjawab dengan data BPS yang ada. Nah, selain itu, juga ini tuntutan daripada dunia swasta dan juga para akademisi, yang terutama pemerhati sektor pertanian, sehingga sangat berharap sekali adanya sitasi ini, karena memang ini akan melihat sosial ekonomi petani, khususnya petani. Jadi nanti itu cakupan populasinya memang hanya petani, tidak termasuk masyarakat umum, ya gitu. Nah, ini juga sitasi merupakan persiapan awal sensus pertanian menuju era baru sensus pertanian berstandar internasional. Jadi mulai tahun berbeda dengan sensus 2003 dan 2013. Sensus 2013 ini global untuk Indonesia, ya. Saya akan balik, kalau dulu Indonesia untuk global, sehingga tidak match antara kebutuhan global dan kebutuhan internasional. Mulai sekarang saya sudah menggandeng FAO, ya, kemudian dengan USDA dan sebagainya, apa kebutuhan global yang bisa dipenuhi oleh Indonesia. Dan untuk ini
perlu saya sampaikan kepada teman-teman, ini adalah model baru kita untuk menerapkan sebetulnya uji coba dari SITAS ini akan dilaksanakan di 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB, yang secara menggunakan KEPI nanti, sehingga sekarang sedang proses pembuatannya. Namun demikian, mulai sekarang Agris ini dan juga nanti untuk sensus pertanian akan saya rubah caranya, bahwa ketika secara lapangan hanya 3 provinsi, tetapi seluruh teman-teman di seluruh Indonesia bisa merasakan auranya tentang uji coba itu, bagaimana kuesionernya dan sebagainya, paling tidak kuesionernya yang ditanyakan seperti apa, melalui penyediaan Google Form. Jadi nanti kalau tanpa adanya Google Form ini, maka tidak bisa kita lakukan seperti ini, yang tetap menunggu nanti di bulan September hasil uji cobanya, gitu ya. Tapi ini adalah mempercepat cara. Jadi Google Form ini digunakan oleh teman-teman nanti untuk memahami apa pertanyaan daripada Agris ini, SITAS ini, dan diharapkan teman-teman paham dan sebagainya nanti, sehingga ketika 2021 sudah tidak terlalu kagok dengan hasil ini. Nah, selama ini kan ketika uji coba yang tahu hanya di lokasi uji coba saja, ya, sehingga tidak tahu perubahan dari awal sampai akhir. Jadi sekarang ini akan saya rubah dari semua, meskipun uji coba di 3 provinsi, bahkan nanti hanya tahu di beberapa kabupaten saja. Nah, sekarang seluruh BPS kabupaten sudah tahu dari awal. Dan saya berharap juga teman-teman nanti dokumentasi ini akan saya lakukan kita sudah menyiapkan namanya channel YouTube ya. Jadi namanya Agris SDGs. Saya berharap teman-teman nanti kita berharap nanti Google Form bisa diterapkan kepada salah satu petani yang nanti Pak Irmanto bisa menjelaskan, tidak terlalu muluk-muluk, karena memang hanya tujuannya untuk mengetes pertanyaan itu. Jujur pertanyaan itu adalah pertanyaan global, berstandar menggunakan handbooknya FAO, sehingga mohon maaf kalau nanti ada pertanyaan yang masih mungkin apa nih maksudnya, ya nanti kita jelaskan, nanti bisa dikomunikasikan, karena tidak ada kita sudah semaksimal mungkin menggunakan konteksnya Indonesia, penyesuaiannya. Jadi itu 100% kita pakai yang karena ini pertama kali kita pakai semuanya, kemudian ketika ada kebutuhan kita tambahkan spesifik lokal yang nanti mungkin kita harapkan, ya. Jadi saya berharap nanti teman-teman dengan link channel YouTube kita Agris SDGs, teman-teman bisa melihat beberapa testimoni dari para pemimpin kita dan juga para pakar-pakar pemerhati dan juga stakeholder kita. Saya berharap teman-teman dapat subscribe nanti, dan kemudian nanti juga melihat view. Di situ sudah ada dokumentasi Agris, apa rekomendasi dari internasional terkait Agris, dukungan internal juga sudah ada, dan juga kemarin tanggal 19 juga sudah dapat, saya sudah menerima TCP, jadi Technical Cooperation Facility dari FAO, yang artinya siap mendukung Agris dan sensus pertanian 2023, yang terhitung mulai Juni 2020 ini sampai dengan berakhir di Maret 2021. Jadi target untuk 2020 ini adalah kita akan menyiapkan network planning untuk kegiatan sensus pertanian, ya, yang sudah harus dimulai di tahun depan. Jadi ini paralel nanti sebagai persiapan sensus pertanian berstandar internasional, ya. Saya harap nanti teman-teman bisa subscribe di situ, dan saya mau izin Pak Irmanto nanti hasil diskusi ini bisa saya minta tolong rekamannya diminta ke saya sebagai nanti bisa juga saya masukkan di dalam channel YouTube, bahwa ini sudah bukti bahwa teman-teman sudah mengetahui itu, ya. Jadi nanti kalau nanti ada sesuatu dan keterbatasan dari Google Form, yaitu semaksimal yang mungkin bisa kita lakukan, tetapi tujuan ada Google Form ada 2, sebagai bahan sosialisasi kepada teman-teman semua, dan juga sebagai pertanyaan kalau nanti sementara nanti di Google Form laksanakan saja, kemudian nanti kalau memang ada rekomendasi dan saran bisa kita mungkin bisa ditulis sebagai kesimpulan dari BPS Sulteng untuk perbaikan di Agris tahun 2021. Dan rencananya kemungkinan sekitar bulan Agustus akan ketemu expert FAO, nanti saya akan diskusikan kendala-kendala yang ditemui setelah kita melaksanakan uji coba instrumen dengan Google Form ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Irwanto atas waktunya, dan mudah-mudahan bisa disimak dengan baik penjelasan Pak Irwanto oleh teman-teman kepala seksi produksi dan yang mewakili di seluruh
Sulawesi Tengah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Direktur Pak Kadarmanto yang sudah memberikan banyak sekali pengetahuan kepada kita semua, terutama terkait dengan Agris SDGs ini. Jadi BPS Sulawesi Tengah selalu mendukung kegiatan ini pastinya. Apa yang dicita-citakan oleh kita semua, terutama Pak Kadarmanto juga, di mana juga KSA saat ini juga kami sedang terus gitu, walaupun Pak Kadar di Sulawesi Tengah ini umumnya cuacanya agak basah gitu ya di beberapa kabupaten, jadi mungkin juga akan terkendala, namun kami tetap berusaha sepenuh tenaga kami untuk menyelesaikan pelaksanaan KSA tersebut. Bapak dan Ibu, itu yang sudah disampaikan oleh Pak Kadarmanto terkait dengan sosialisasi awal kita terkait dengan Agris atau Citasi ini. Harapannya agar seperti yang disampaikan oleh Pak Kadar tadi, teman-teman tahu dulu itu ya, pasti pertanyaan yang ada di Citasi itu sebelum kita nanti di 2021 turun di dalam pelaksanaan Citasi tersebut, gitu kan? Dan seperti arahan dari Bapak Presiden, tentunya kualitas data dan ragam data. Jadi tidak didominasi saja dari survei Susenas yang ada, namun demikian kita mempunyai ragam data yang lain dengan adanya Citasi ini. Kemudian inovasi, sekali lagi kita nanti akan menggunakan teknologi yang mutakhir ya Pak Kadar ya, terkait dengan KEPI di 2021. Jadi sudah mengakomodir semua arahan dari Bapak Presiden maupun Bapak Kepala BPS terkait dengan kualitas ragam data maupun penggunaan IT dan SDM yang mumpuni tentunya nanti di kedepannya. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, itu adalah arahan dari Bapak Dumangar dan Bapak Kadarmanto. Kami semuanya menyadari betapa beratnya tugas-tugas dari Bapak Pimpinan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain dari Bapak Pimpinan. Sebelum kita memulai acara di lebih teknisnya lagi, kami persilakan kepada Pak Kadar dan Pak Dumangar untuk bisa keluar atau meninggalkan dari acara Zoom meeting ini. Pak Kadar, sekali lagi kami apresiasi akan support selalu kegiatan kita ini pada saat ini dan di kedepannya. Terima kasih Pak Dumangar dan Pak Kadarmanto. Salam sehat selalu, salam tangguh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, semoga masih tetap semangat ya teman-teman semuanya. Tadi kita sudah diberikan arahan dan semangat dari Bapak Pimpinan. Namun masih ada satu teman kita yang dari pusat, Pak Kadir. Masih ada Pak Kadir ya? Dulu. Jadi nanti mekanismenya ada di beberapa poin. Nanti selanjutnya adalah Kasih Pertanian, Pak Wasudewa akan menyampaikan lebih teknis terkait dengan pengisian di Google Form. Dan nanti akan didampingi juga oleh Pak Kadir selaku Kepala Seksi di Subdit Tanaman Pangan BPS RI. Untuk itu, kami serahkan nanti ke moderator Mbak Ica untuk melanjutkan kegiatan ke lebih teknis lagi ya. Jadi harapan saya teman-teman semua untuk perhatikan semua informasi apa yang disampaikan baik oleh Pak Kadir maupun Pak Wasudewa di dalam pengisian di Google Form pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadar, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi terkait dengan masing-masing kabupaten kota agar ini lebih mengenal. Nanti akan dilakukan menggali informasi dari petani. Jadi nanti petaninya bisa petani yang mudah untuk didapatkan. Itu aja ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi ke Pak Kadir dan Pak Wasudewa. Kami serahkan ke Mbak Ica. Silakan Mbak Ica. Ya baik. Ya terima kasih Pak Irwanto. Mungkin langsung saja ya. Saya serahkan ke Pak Kadir selaku Kasih di Tanaman Pangan. Untuk kalau ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak. Mungkin ke Kasih Pertaniannya aja dulu Pak yang akan menjelaskan lebih teknis. Kebetulan kalau terkait Google Form, itu ditangani oleh tim dari SP2K Pak, ada Pak Adnan di situ, Pak Dahlan. Saya tidak terlalu banyak terlibat gitu.
Saya lebih iya. ke sosialisasinya. Mungkin langsung aja ke kasih pertanyaannya. Kalau ada hal-hal yang mungkin saya tambahkan, nanti saya coba tambahkan. Terima kasih. Iya, baik, makasih Pak. Saya serahkan, kalau begitu langsung saja ke kasih pertanian, Kak Wasudewa, silahkan untuk menjelaskan. Oke, ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya, Ica. Terima kasih sudah mau bergabung nih Pak Kadir dari Kasih di Tanaman Pangan. Ya, sama-sama Mas. Iya, Mas Kadir, terima kasih. Untuk yang sitasi, jadi gini Bapak Ibu, sebelumnya ini sitasi ini kepanjangannya ini, dari tadi kita sitasi gitu ya, apa gitu sitasi ini survei pertanian terintegrasi gitulah. Nanti dilaksanakannya jadi gini Bapak Ibu. Jadi rencananya di kita ini di Sulawesi Tengah memang bukan sebagai 3 provinsi yang terpilih sampel untuk uji coba, tapi seperti yang disampaikan Pak Kadarmanto tadi, kita diharapkan juga merasakan euforianya gitu. Jadi kita juga dapat mencicipi seperti apa sih sebenarnya si sitasi ini gitu. Nah, nanti jadi gini Bapak Ibu. Sitasi ini memang saat ini pada tahap sosialisasi, artinya tahap supaya minimal internal kita tuh tahu lu tuh nggak kaget 2021 nanti oh seperti ini model sitasi itu. Jadi dari sekarang itu setidaknya punya apa ya, mungkin punya mitigasi atau punya planning dan mungkin bisa berkontribusi juga, mungkin ada apa namanya masukan gitu terhadap pengembangan dari kuesionernya ini misalnya seperti itu. Nah, jadi gini Bapak Ibu semua, sitasi ini kita pasca nanti selesai dari Zoom ini adalah yang pertama kita punya tugas dari kegiatan sitasi ini. Jadi Zoom meeting kali ini bukan cuma mensosialisasikan, tapi pascanya ini kita akan memiliki tugas. Yang pertama Bapak Ibu di kabupaten kota, nanti akan kita diminta di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah ini wajib mencoba minimal 2 responden petani di masing-masing kabupaten kota. Nah, minimal 2 responden di masing-masing kabupaten kota gitu. Dan jadwal pelaksanaannya dibatasi hanya sampai tanggal 10 Juli Bapak Ibu. Jadi lumayan mepet dan di momen-momen yang mungkin disibukkan dengan Kodes, tapi tolong diselesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin supaya bisa nanti Bapak Ibu juga lanjut ke kegiatan yang lain. Jadi ini memang sosialisasi tapi juga ada PR-nya gitu. Jadi kita sampai tanggal 10 Juli wajib di setiap kabupaten kota itu mengirimkan minimal 2 informasi pemasukan hasil sitasinya gitu, uji cobanya gitu. Itu gambaran umumnya dulu sitasi. Nah, sekarang lebih ke teknisnya Bapak Ibu, saya izin share screen mengenai slide gimana sih nanti sitasi itu akan dilaksanakannya kayak gitu. Nah, ini sudah kelihatan ya di share screen-nya ya. Oke, jadi ini saya pakai slide dari BPSRI yang baru-baru juga kita lakukan sosialisasinya gitu. Jadi sitasi ini nanti kita pelaksanaannya itu diharapkan penggunaan Android atau Google Form. Android dengan berjalannya itu di Google Form, jadi full menggunakan internet nanti. Nah, di survei pertanian terintegrasi atau sitasi ini Bapak Ibu sekalian akan terdiri dari 3 kuesioner untuk 1 responden, sederhananya seperti itu. Seperti Susenas Bapak Ibu, kita punya core, kita punya modul, ya kan? Nah ini kita punya 3 gitu, jadi punya core, punya modul ekonomi, punya modul mesin peralatan dan aset gitu. Jadi ada 3 ini yang harus dijawab di masing-masing responden. Tadi yang saya bilang di masing-masing kabupaten kan 2. Jadi masing-masing kuesioner ini harus terjawab di masing-masing responden itu. Nah, sebelum masuk lagi, responden ini Bapak Ibu dibuka fleksibel. Jadi tidak ada ketentuan dari pusat si A, si B sebagai sampel, tapi dipersilakan Bapak Ibu untuk mencari sendiri petaninya. Petani ini bukan hanya tanaman pangan Bapak Ibu ya, petani ini artinya yang bekerja di sektor pertanian, bisa di hutan, kebun, terus ternak, tanaman pangan gitu. Jadi salah satu atau mencakup beberapa silakan, tapi mungkin di tahap uji coba ini dicoba yang paling gampang dulu ya Bapak Ibu ya, mungkin di satu sektor misalnya padi, coba-coba gitu. Nanti coba lagi dikembangkan ke yang beberapa gitu. Jadi jangan dicoba langsung di yang petani yang sifatnya kompleks, nanti takutnya mempersulit dan ujung-ujungnya Bapak Ibu jadi males lanjut untuk ngisi. Jadi minta tolong dikerja dari yang gampang, dicoba upgrade sampai ke petani yang levelnya agak susah gitu, agak kompleks kegiatan pertaniannya. Jadi yang paling sederhana. Dan
ini silakan petaninya siapapun boleh gitu, yang penting di kabupatennya Bapak Ibu sekalian. Bisa juga misalnya kalau orang tuanya juga punya pertanian atau pamannya atau mungkin mitra sendiri gitu punya usaha pertanian, silakan jadi responden, nggak masalah. Nah, di sini kan yang saya undang kepala seksi dan staf. Harapan saya kepala seksi dan staf inilah yang langsung melakukan pengisian pencacahan. Jadi nggak usah lagi diajarkan ke KSK atau ke mitra, tapi minta tolong Bapak Ibu sekalian mungkin kalau mau mengajarkan silakan, tapi hemat saya gitu silakan langsung dieksekusi saja di lapangan supaya Bapak Ibu nanti mungkin punya pemikiran lebih ginilah sebagai subject matter di daerah. Oke, jadi kembali lagi ke citasi. Ini ada 3, ada core, ada modul, dan ada modul mesin gitu. Nanti link ini akan saya bagi. Kenapa belum saya bagi? Baru yang saya bagi tadi itu link kuesioner hard copy dan link tata cara. Karena link ini nanti Bapak Ibu gini. Jadi link ini kalau Bapak Ibu buka, terus Bapak Ibu isi, data langsung masuk ke server di Google Sheet-nya gitu. Jadi belum saya bagikan, nanti takutnya nanti dicoba-coba tapi datanya masuknya biar nggak acak-acak gitu. Jadi nanti pasca ini baru nanti diakses nih kuesionernya ini. Jadi pada dasarnya ini adalah kuesioner hard copy yang dibentukkan dalam Google Form dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya. Nanti pertama yang saya disclaimer ya. Nah pertama saya mau masuk dulu ke kuesioner data pokok atau core. Kuesioner core lah sederhananya dari citasi ini. Nah, di sini mungkin saya akan membahasnya itu gini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang hard copy-nya mungkin banyak banget ya pertanyaannya. Yang core aja sampai 9 blok kalau nggak salah itu. Dan pertanyaan cukup banyak. Di momen kali ini saya memang nggak bisa menjelaskan perinci per item gitu. Karena memang pada saat pelatihan dari kemarin dari seksi statistik peternakan sebagai pengampu kegiatan ini memang tidak sedetail itu. Tapi harapannya silakan dicoba dengan panduan-panduan yang sudah saya berikan. Ini saya akan menjelaskan di core itu apa sih hal-hal perlu yang diperhatikan dan bagaimana sih cara pengisiannya yang dasar-dasar gitu Bapak Ibu. Nanti ya ini akan learning by doing gitu. Jadi akan akan makin pengetahuannya akan makin mantap semakin banyak dicoba kayak gitu Bapak Ibu. Karena ini masih tahap uji coba bukan pelaksanaan asli. Nah, ini yang pertama di kuesioner core ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan. Nah, ini contoh tampilan nanti awal Google Form-nya. Memang beda sama kuesioner hard copy karena ini Google Form-nya gitu. Jadi nggak biasanya kan mirip. Nah, ini mungkin karena keterbatasan dari Google Form, jadi kita terpaksa mungkin pemanfaatannya masih berupa Google Form dengan tampilan yang belum user friendly lah, tapi harapannya tidak mengendurkan semangat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pertama seperti biasa Pak Ibu rinciannya seperti ini. Nanti provinsinya kodenya seperti biasa 72 kita, kabupaten kotanya disesuaikan dengan Bapak Ibu sekalian, ada contohnya. Terus sampai kecamatan sampai desa kelurahan artinya disilahkan untuk disimulasikan sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Nah, tapi nanti gini Bapak Ibu, kan Bapak Ibu pasti belum pede kan untuk langsung melakukan pendataan gitu. Nah, Bapak Ibu boleh mencoba-coba dengan langsung mengklik Google Form-nya, tapi Bapak Ibu mengkodekannya ini provinsinya ini Bapak Ibu jangan tulis kode provinsi yang seperti seharusnya, tapi Bapak Ibu tulis misalnya 999999 gitu. Jadi kodenya semua itu bikin angka 9999 gitu supaya membedakan bahwa ini adalah kuesioner untuk uji coba. Untuk kuesioner uji coba gitu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini tampilannya nanti Google Form-nya yang pertama halaman awal. Nah, nanti di Google Form itu juga jadi navigasinya itu adalah next dan back. Nah, next untuk kita lanjut ke isian berikutnya dan back untuk kembali. Tapi ketika masih ada tombol back, kita masih bisa kembali Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah submit, nah kita udah nggak bisa lagi masuk lagi ke entrian yang akan kita edit misalnya nantinya gitu. Jadi intinya ada tombol next dan back sebagai tombol navigasinya. Nanti silakan dicoba. Nah, terus salah satu juga yang penting dalam kuesioner core itu kita harus meng-tag koordinat dari responden gitu. Ini misalnya di mana responden itu diwawancara, misalnya di rumahnya, di kebunnya atau gimana, intinya di posisi respondennya itu. Ini untuk tag alokasi GPS-nya, sebenarnya ada videonya Bapak Ibu di link yang kedua yang saya berikan, silakan ditonton di videonya itu, karena di aplikasi Google Form ini nggak bisa langsung gitu.
jangan berpikir bahwa nanti di Google Form langsung tag GPS langsung beres. Jadi nggak harus ada kita masuk ke Google Map lagi gitu Bapak Ibu, kita tag secara manual, terus kita ambil copy paste, baru kita pasang di sini. Nah, untuk mendapatkan GPS ini, triknya dilakukan di awal sebelum pendataan. Jadi GPS dulu, baru masuk ke form. Karena supaya disimpan copy paste gininya, alamatnya itu langsung dipaste biar nggak hilang gitu. Jadi di awal datang mau wawancara, diambil titik koordinatnya, baru masuk ke form. Jadi itu. Nanti gampangnya silakan tonton di videonya, itu ada jelas banget kok bagaimana caranya mendapatkan titik koordinat itu. Oke, itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga akan diberikan beberapa pertanyaan, dan salah satu pertanyaan itu ada yang pengisiannya berupa bundar, ada yang nanti yang kotak gitu Bapak Ibu. Kalau yang bundar seperti ini opsinya, artinya kita hanya bisa memilih satu opsi, jadi hanya satu pilihan, yang mana, yang apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu kalau yang bundar. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ketemu opsi yang kotak-kotak, berarti Bapak Ibu silahkan mencentang lebih dari satu gitu, bisa 2, bisa 3, bisa cuma 1, intinya bisa lebih dari 1 kalau dia modelnya kotak, kalau dia modelnya bundar cuma 1, kalau modelnya kotak silahkan bisa lebih dari 1. Nah, nanti pada setiap blok itu akan selesai, jadi karena ini Google Form, jadi terbatas mungkin ketersediaan dari formnya, jadi setiap blok nanti ditutup. Misalnya blok 1 di kuesioner core, itu nanti akan ditutup dengan tombol submit gitu. Nah ini, ketika Bapak Ibu nanti submit, itu sudah nggak bisa lagi back ke isian yang sebelumnya gitu. Jadi blok 1 tutup, bungkus, kirim gitu. Blok 2 selesai, kirim. Blok 3 selesai, kirim gitu Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita lagi, kalau nggak salah, balik ke blok 1 itu. Oke, terus intinya adalah submit jika kita sudah merasa isian itu sudah sesuai. Terus nanti ketika kita ingin menuju ke blok kedua, di setiap tadi saya bilang blok 1 dibungkus, terus blok 2 masuk, nanti ada klik lagi link di dalamnya itu Bapak Ibu. Jadi blok 1 selesai bungkus, tampilannya begini, nanti klik lagi link yang tadi yang di bawah yang warna biru itu HTTPS BPS itu untuk masuk ke blok 2 gitu. Jadi bukan berarti ketika tampilannya seperti ini terus sudah selesai Bapak Ibu ya, belum, ini baru selesai blok 1 baru mau lanjut ke blok 2 gitu. Ya, jadi memang agak banyak Bapak Ibu, tapi dicoba-cobalah gitu. Artinya makin lebih cepat kita memulai, lebih cepat kita tahu apa yang harus kita belum pahami, artinya belum, ini kan learning by doing gitu Bapak Ibu. Jadi dicoba sampai akhirnya kita tahu, oh gini dia punya pergerakan dari algoritma ininya di Google Form ya, karena terbatas masih di Google Form. Jadi itu. Jadi tetap dari blok 1 bungkus, masuk ke blok 2, diklik lagi link yang warna biru. Nanti muncul di HP-nya masing-masing setelah selesai di blok 1. Nah, terus, ini, setiap kita masuk ke blok, Bapak Ibu, ini memang nih agak-agak susah, bukan susah juga, cenderung bisa lupa gitu ya. Jadi, kita tuh dari awal akan mengidentifikasi nomor responden. Nah, ini akan terus diminta sebagai ibaratnya gimana ya, supaya program itu tahu siapa sih ini, ID-nya harusnya masuk kemana sih data yang di blok 2 ini gitu, biar nggak lepas-lepas di database servernya. Jadi setiap masuk ke blok baru pasti kita ditanya, masukkan kode responden. Jadi kode responden itu adalah itu 2 digit pertama adalah kode provinsi, 2 digit dipisahkan dengan titik, 2 digit berikutnya adalah kode kabupaten, terus titik, baru nomor responden. Kan respondennya cuma 2 nih misalnya, berarti nomor 1, nomor 2 gitu. Dan jangan dicampur-campur ketika mengisi nomor 1 harus terus 1 sampai selesai, jangan 1 terus diganti ke 2, nanti dia campur-campur, jadi Bapak Ibu sendiri juga bingung. Jadi harus diingat tuh nomor responden itu yang pertama, misalnya Donggala 72.05.1, terus gitu, nanti setiap blok akan ditanya ini pertanyaan ini, tapi mungkin nanti pada saat capinya enggak seperti ini karena Google Form ya, jadi karena keterbatasan Google Form, tapi pada saat capi saya yakin enggak seribet ini gitu, enggak sesusah ini, mudah-mudahan. Nah, nanti juga Bapak Ibu kan artinya ini survei citasi ini survei pertanian terintegrasi, jadi bukan cuma tanaman pangan gitu ya. Jadi ada kemungkinan nanti dia juga pelihara ternak, dan ternaknya juga
ada banyak gitu, ada sapi potong, ada sapi perah gitu, barangkali ada kuda gitu ya di sini di Sultan. Nah, nanti dia tuh ketika kita mau masuk ke rincian, misalnya kita di awal memilih dia punya ternaknya sapi, kuda, kambing. 3 rincian ini akan kita isi berulang kali dengan cara kita mengisi yang sapi dulu, baru kambing dulu, baru kuda gitu. Jadi dia selesai satu-satu dalam formnya, bukan langsung muncul bisa jadi gini, nggak ada rule validasinya Bapak Ibu. Jadi kalau di input di atas sapi, kambing, kuda, begitu rincian berikutnya Bapak bisa isi misalnya beruang gitu Bapak Ibu. Jadi padahal di awal nggak ada kan diklik beruang, tapi begitu di rincian berikutnya bisa diisi isian misalnya beruang gitu. Tapi itu kan nggak nyambung, makanya itu konsistensinya juga harus dari kitanya sendiri pendata, bahwa yang tadi yang petaninya pilih adalah sapi, kuda, kerbau misalnya gitu. Jadi kita ingat begitu pertanyaan berikutnya harus merujuk pada itu gitu, jangan hewan baru lagi gitu Bapak Ibu. Jadi di situ memang kekurangannya. Terus, nah nanti selesai satu ternak diisi, kan Bapak tadi contohnya untuk ternak nih, mungkin juga kasusnya untuk tanaman yang lain, jadi untuk komoditas yang banyak, jadi misalnya ternak, sapi, kerbau, kambing. Nah, selesai ngisi sapi Bapak Ibu, nah Bapak kan mengisi kambing gitu, informasi tentang kambing misalnya gitu ya. Nah, nanti dia harus submit another respon Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu klik yang lanjut ke 408 karena Bapak Ibu belum selesai mengisi si kambing dan si kuda gitu. Jadi ini harus diingat lagi tadi harusnya 3 kali saya submit another respon misalnya gitu. Makanya saya harapkan nanti untuk uji coba ini mungkin jangan dulu dicoba yang seribet, yang paling ribet, coba yang paling sederhana dulu. Sederhana udah jago nih, baru lanjut ke yang medium, baru lanjut ke yang hard gitulah ya. Jangan langsung ditembak ke petani yang kompleks gitu struktur usahanya. Jadi nanti isinya ribet, nanti Bapak Ibu jadinya down duluan gitu. Tapi dicoba dulu yang isi medium hard gitu ya. Di partisi lah untuk ini, untuk menstimulus kita untuk makin mantap mengisi. Ya. Oke, terus ini, nah nanti juga Bapak Ibu di beberapa rincian ada isian seperti ini. Kalau tidak, lanjut ke L535. Kalau iya satu ya, jadi tinggal diklik terus next gitu. Nah, nanti dia akan di link ke rincian 535 misalnya. Nah ini seperti yang tadi dibilang. Tidak lanjut ke R535, tapi kita masih bisa mengisi 524 gitu. Jadi kita harus ingat juga bahwa kita tadi ngisinya tidak, berarti harus lanjut ke 535 kan. Makanya kita ngisinya nanti pilih linknya yang 535. Jadi makanya filternya ini filter manual barangkali ya, semi-semi manual lah gitu, semi-semi kemampuan kita menalar. Tapi ya mudah-mudahan dengan semakin banyak learning by semakin banyak mencoba nanti makin mantap mengisinya gitu. Ini ya seperti itu. Jadi opsi akan terbuka terus untuk semua isian, jadi inkonsistensi pasti bisa terjadi, tapi bisa kita minimalisir. Nah ini, yang penting Bapak Ibu paham ingat baca di rambu-rambunya pada saat nanti di Google Form-nya. Nah itu yang untuk yang core, beberapa hal yang ya, mungkin TikTok lompat-lompatannya seperti itu gambarannya, memang agak ribet, tapi nanti bisalah Bapak Ibu coba-coba dan coba langsung diterapkan gitu. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu sudah yakin, silahkan langsung mengisi sesuai dengan informasi yang sesuai. Kalaupun nanti salah gitu, Bapak Ibu silahkan lanjut lagi ke responden berikutnya. Jadi nanti kan setidaknya ada data yang masuk, artinya sesudah makin lama makin bagus lah gitu Bapak Ibu. Nah berikutnya mengenai yang di modul ekonomi Bapak Ibu, yang untuk pengisian di Google Form-nya. Tadi yang core ya, saya sekedar sharing aja nih Bapak Ibu. Saya sempat nyoba tadi malam ya, yang core. Artinya saya nyoba ini simulasi, saya kasih nama itu kayak sembarangan, misalnya A, terus blok sensusnya saya bikin sembarangan, terus saya uji coba dengan posisi tidak wawancara. Klik sendiri itu saya butuh waktu mungkin 20 menit Bapak Ibu untuk sekedar ini aja, sekedar mencoba lompat-lompatannya aplikasinya ini. Ternyata mungkin nanti prediksi saya kalau Bapak Ibu wawancara ini mungkin habis waktu sampai ya 40 sampai 1 jam barangkali Bapak Ibu, apalagi dalam posisi awal belum pernah gitu ya. Ini dalam satu core-nya gitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini ya enggak patah semangat, tetap dicoba gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang modul ekonomi.
Berikutnya, nah di modul ekonomi mungkin ada ini yang berbeda dengan modul yang sebelumnya. Di modul ekonomi nanti ada pilihan lebih banyak, mungkin pilihan-pilihan kota Bapak Ibu, karena di sini nanti dijelaskan mengenai mungkin lebih ke arah gimana sih produksi dari pertanian yang di awal diidentifikasi di core, misalnya di core diidentifikasi dia punya tanaman pangan, punya ternak gitu. Nanti di ekonominya dia akan merujuk pada itu Bapak Ibu. Jangan nanti di core-nya dia misalnya isinya ternak sama hutan, tapi di sininya isinya tanaman pangan gitu kan, nggak nyambung ya. Tapi harus diingat gitu. Jadi apa yang kita sudah identifikasi barangkali di core, itu yang kita ingat juga paling tidak untuk kita jadikan referensi untuk mengisi modul ekonominya ini nanti. Karena dia nggak otomatis, dia tetap memerlukan kita sebagai filternya gitu. Ini contohnya nanti akan banyak ada centang-centang seperti ini untuk kegiatan untuk modul-modul ekonomi. Jadi di modul ekonomi itu seperti SUTAS barangkali Bapak Ibu, SUTAS atau SOUT gitu. Modul ekonomi akan mirip seperti itu. Hasil ternaknya dipakai untuk apa, dijual, apakah dimakan gitu, dengan persentase seperti apa, itu jadinya itu lebih di modul ekonomi yang di ekonomi ini lebih cenderung seperti mungkin SOUT barangkali, seperti SOUT atau SUTAS gitulah gambarannya. Kalau yang core-nya tadi itu profilnya gitu. Ya, jadi gitu. Nah, ini pada dasarnya di sini di modul ekonomi akan lebih banyak angka-angka nominal, angka-angka berat. Jadi lebih mengkhusus pada hal-hal yang mengidentifikasi output dari sektor yang dijalankan oleh si responden gitu Pak Ibu. Nah, di sini ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan di modul ekonomi itu adalah ini. Kalau yang dicentang itu penggilingan padi misalnya termasuk tepung beras, maka yang dijawab itu adalah yang poin yang sama gitu Bapak Ibu. Jadi meskipun mungkin nanti dibuka beberapa, meskipun yang dicentang yang 12 dan 21, tapi mungkin pertanyaannya akan muncul 12 sampai 42 barangkali gitu. Jadi Bapak Ibu tetap harus mengacu yang kita isi itu sesuai yang kita centang gitu, meskipun dia akan terbuka gitu. Jadi tetap apa yang sudah yang sebelumnya harus diingat untuk mengisinya sekarang gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau dia pengolahan pengawetan daging, ya diisinya di pengolahan pengawetan daging. Meskipun nanti akan muncul tuh semua, saya rasa ininya, apa namanya, opsi-opsinya itu. Jadi kita filter apa yang harus diisi sejak dari awal ini, sejak pengisian yang pertanyaan sebelumnya. Nah, itu. Nah, nanti selalu juga ada navigasi-navigasi di akhir yang memungkinkan kita untuk lanjut ke blok 3, blok, dan selalu biasanya ada blok catatan di situ. Jadi di setiap blok itu biasanya ada catatannya untuk kita menjelaskan tentang, misalnya ada fenomena apa yang menjelaskan di blok 1 gitu Bapak Ibu ya, dan fenomenanya itu mungkin lebih, nanti aja akan lebih spesifik, oh ternyata kenapa misalnya petaninya umurnya muda-muda, bisa dijelaskan di blok catatan mengenai umur di nanti setiap pertanyaannya itu, di pada bagian pertanyaan itu. Jadi bukan di satu blok catatan di akhir biasanya nih. Kalau dari form ini saya lihat setiap blok catatan, jadi ada kemungkinan Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan topik yang sedang dibahas pada pertanyaan sebelumnya gitu. Jadi tidak lari-lari fenomena yang dibahas pada blok-blok catatannya itu. Ini juga sama kayak tadi. Jadi kalau yang diidentifikasi ada anggota rumah tangga, maka yang diisi adalah pertanyaan judul yang anggota rumah tangga. Nanti meskipun kita dipaksa mengisi yang manajer eksternal, itu di next saja Bapak Ibu, nggak usah diisi gitu. Jadi kita tetap mengacunya pada apa yang sudah kita isi gitu. Ya. Yang kita isi adalah anggota rumah tangga eksternal dan eksternal dibayar, maka itu aja yang kita isi. Kalau di form itu kita pada saat halamannya ternyata tampil manajer eksternal, maka kita next gitu. Kita skip dia, kita masuk ke apa yang sudah kita ingat kita isi sebelumnya. Ya. Nah, itu. Kalau manajer eksternal berarti manajer eksternal. Nah, itu tadi yang modul ekonomi. Secara yang penting, yang biasanya itu itu yang mencirikan ekonomi di modul ekonomi berbeda dengan modul core itu. Mungkin kalau tadi di modul core lebih ke lompat-lompatannya, kalau di modul ekonomi lebih ke konsistensinya yang bahwa kita harus mengingat pertanyaan sebelumnya untuk mengisi pertanyaan yang sekarang gitu. Nah, ini saya berikutnya masuk ke modul yang ketiga, modul mesin, peralatan dan aset. Nah, di modul ini nanti akan ada
intinya dibagi ke dalam 3 bagian gitu ya. Pertama, mengidentifikasi adalah peralatan yang dioperasionalkan secara manual, terus peralatan yang bertenaga hewan, dan peralatan yang bertenaga mesin. Nah, jadi intinya gini, ini akan banyak pertanyaan, tapi intinya berulang gitu. Ya, pertanyaannya berulang-berulang. Jadi kita akan menjawab sesuai dengan apa peralatannya itu, tapi berulang kali gitu. Misalnya gimana ya? Nah, jika ada yang berkode iya, maka yang kita jawab tuh yang berkode iya tuh gitu, Bapak Ibu. Jadi artinya yang dimiliki oleh petani, kan tidak mungkin juga petani punya semua alat itu kan gitu kan ya. Jadi misalnya dia cuma punya penancap atau gimana. Jadi ini di modul yang ketiga ini dia lebih akan membagi, intinya gini, dia akan membagi ke dalam 3 bagian. Peralatan secara manual, secara tenaga hewan dan tenaga mesin. Dan disesuaikan juga dengan yang dimiliki petani. Kalau memang petani tidak punya bertenaga hewan, ya tidak usah diisi bertenaga hewan. Yang diisi, yang punyanya mesin, misalnya cuma traktor, ya informasi mengenai traktor kayak gitu. Bukan wajib diisi semua gitu, tapi apa yang sesuai dengan yang dioperasikan oleh si petani itu. Nah, kuesionernya juga, jadi gini, intinya semua modul core, kuesioner core, kuesioner modul ekonomi dan modul alat itu intinya ujungnya ini harus kita peroleh Bapak Ibu bahwa kita sudah selesai mengisi ketiga kuesioner tadi. Jadi ketika tadi muncul tombol submit itu belum berakhir sampai Bapak Ibu nemuin tampilan seperti ini. Misalnya untuk yang modul core sudah ada kata akhir dari kuesioner data pokok terima kasih, ini berarti sudah selesai core-nya gitu. Kalau tadi cuma submit biasanya kan kalau kita di Google Form yang biasa kita pakai misalnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, biasanya submit beres kan gitu. Ini submit, masih lanjut Bapak Ibu, masih lanjut sampai muncul begini, baru itu datanya sudah lengkap dalam satu kuesioner core atau modul gitu. Jadi intinya ini targetnya, yang buktinya bahwa itu sudah selesai di input. Terlepas dari mungkin akan terjadi inkonsistensi ya, tapi dicobalah tuh untuk di input. Tidak ada namanya rule validasinya. Belum dipasang barangkali, mungkin karena Google Form ya agak terbatas gitu kemampuan Google Form. Jadi inilah, kalau sudah muncul ini berarti yang core sudah selesai. Nanti kalau yang modul nanti dia muncul ini lagi, berarti modul sudah selesai gitu. Jadi ini yang harus diingat bahwa target 2 responden itu dikatakan selesai kalau sudah muncul yang seperti ini Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu ya, tapi kalau Bapak Ibu bisa dapat 10, bisa dapat 20, 100 itu untuk dicoba, silakan Bapak Ibu. Sangat berterima kasih kami. Tapi minimalnya 2. Itu deadline-nya kita harus di tanggal 10 Juli. Minimal 2 itu di setiap kabupaten sudah harus terpenuhi. Oh ya Bapak Ibu, mungkin itu yang secara gimana ya, mungkin bisa dibilang sekilas Bapak Ibu ya tentang si citasi ini kuesionernya. Kuesionernya udah saya bagi juga di WhatsApp, di grup. Kuesioner versi hard copy. Di kuesioner di grup kita sudah saya bagi tuh kuesioner hard copy dan tata cara. Jadi di sana ada video-video tentang lebih teknisnya lagi, lebih karena ini akan harus didengarkan mungkin berulang kali. Misalnya kayak tadi cara memilih GPS-nya itu ada di sana di linknya. Terus yang hard copy ini apa sih? Kenapa saya share gitu kuesioner hard copy? Kan kita pakai Google Form gitu. Ngapain kita kasih hard copy? Jadi gini Bapak Ibu. Kan saya tahu di Sulteng ini untuk pertama ya, kalau KSA oke lah, internet bisa dimatiin terus kita jalan. Dan dia tetap jalan programnya. Tapi kalau ini internet mati Bapak Ibu, kita nggak bisa mengakses dia dan kita nggak bisa mendata, makanya tersedialah yang hard copy. Nah, penggunaan hard copy ini untuk membacking-nya tadi, tapi ujung-ujungnya hard copy yang Bapak Ibu dapat itu harus Bapak Ibu entry lagi di Google Form gitu Bapak Ibu ketika sudah ada internet. Jadi 2 kali memang kalau dibilang kerjanya ya 2 kali. Jadi pertama di hard copy dulu, kalau misalnya nggak ada internet, hard copy, didata pakai hard copy sesuai dengan yang di hard copy-nya. Nanti selesai hard copy, baru di input lagi di Google Form gitu Bapak Ibu. Jadi berpedoman sama hard copy yang sudah didata tadi. Jadi itu aja sih barangkali yang bisa saya sampaikan mengenai citasi ini.